أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انtiqam. Ya, kita cek tajwidnya dari awal. Ya, mad apa ya? Mad jaiz apa mad wajib? Kenapa mad jaiz? Bismillah. Dua kalimat bisa. Ini misa apanya tuh? Bisa. Bisa.
Kalau sekarang si nyatu secara zahir ya. Tapi sebenarnya dia misah. Ya sendiri, ayyuha sendiri. Cuma penulisan disatuin. Ya artinya wahai. Baik. Alladzina. Alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ada berapa hurufnya? 14 atau 15? 15 apa 14? Huruf hijaiyah di buku 1 ada berapa? 28. 8. 8 bagi 2? 14. Pembagian alif lam ini pas. Iya, setengah-setengah. Huruf di ujung lidah ada berapa? Sadadho, tadato, lanaro, zasaso. Yang 12 itu semuanya adalah huruf alif lam syamsiyah. Tinggal berapa berarti kurangnya? 2 lagi. 2 lagi ditambah dosa. Dosa itu dosya pakai sin besar. Do dengan sya. Addo asya, itu kan? Addo asya. Jadi ujung lidah nih sa, sadadho ya, as, az, ya, az do ya. Kemudian tadato, atta, adda, terus atto, lanaro, alla, anna, arro, zasaso, azza, assa, asso, ditambah dengan dosya, addo, asya. Nah sisanya huruf tenggorokan. Berapa tenggorokan? 6. A, coba. Al, a, ya kan? Al, ha, al, a, al, ha, al, gho, al, kho. Sana dikit. Al, ko. Ka, al, ka. Udah berapa tuh? 8. 8. Huruf ini bibir berapa? 3. 4. 8 tambah 4. Jadi berapa lagi? Apa itu? Ya. Jaya. Ya, jaya. Oka, jaya berarti ya. Oka, jaya. Kalau yang itu namanya cuma dosa. Mau dosa, mau syado juga boleh. Jadi al di sini masuk ke alif lam. Kenapa dia? Karena adanya di ujung lidah. Huruf ujung lidah semua 12 itu masuk ke syamsiyah. Pokoknya apa namanya ini? Tenggorokan dengan bibir itu semuanya apa? Alif komariah. Komariah. Iya, pokoknya awal dan akhir. Awalnya tenggorokan ada 6, akhirnya bibir ada 10 kan, udah kan? Nah itu semuanya komariah. Ditambah dengan koka jaya. Koka dan jaya. Untuk ujung lidah ada 12, sadado, tadato, lanaro, zasaso, tambah dengan dosya. Baik, zi mantubi'i. Huruf mantubi'i ada berapa huruf mad? Ada namanya huruf mad. Apa huruf mad itu? Apa aja huruf mad? Alif, waw dan ya. Alif untuk fathah, ya untuk kasroh, waw untuk dhamma, itu pasangannya. Kemudian amanu, mad badal, mad apa? Mad badal. Mad badal itu sebenarnya mad tabi'i kan? Fathah bertemu alif dia. Cuma orangnya hamzah dia itu. Hamzah dianya. Kalau selain hamzah jadi mad tabi'i. Karena dia hamzah namanya berubah, bukan mad tabi'i tapi mad badal. Asalnya mah amanu. Jadinya amanu. Jadi asalnya amanu. Jadi ada proses pergantian sebenarnya di situ ya. Baik, nu mad mutasil. Ciri yang paling mudah apa mad jaiz? Mad tabi'i bertemu dengan hamzah bertongkat. Mana hamzah bertongkatnya? Itu yang itu. Yang di namanya itu. Bertongkat kan? Ada hamzah kasroh. Baik, inna. Ditahan gak di situ?
Nggak boleh dibacanya innama, harus innamal langsung. Al khamru alif lam. Qamariyah. Kenapa qamariyah? Karena lam itu huruf ujung. Oh ya kho. Kenapa? Kho. Kenapa kho al qamariyah? Karena kho itu huruf tenggorokan. Semua huruf tenggorokan itu adalah al qamariyah. Al maisir mai. Khom. Idhar Safawi. Idhar syafawi. Kenapa disebut idhar syafawi? Jelas. Ya, mim bertemu selain mim dan ba atau selain bama. Aha goho, terus koka jasaya do, terus tadado tadato lanaro bawah zasaso, terus apa? Bama. Ya kan ada bama wa fa. Mim ketemu bama ditahan. Kalau ketemu baknya ikhfa syafawi, ketemu maknya idgham syafawi. Ketemu selain itu berarti selain itu ya, berarti dia idhar syafawi. Cara bacanya tidak boleh lama-lama mengalirnya. Dia mengalir tapi yang lama-lama. Khom gitu saja. Jangan kelamaan. Jadi guna musyaddadah tidak. Innamal khamru amru gitu doang. Enggak amru kelamaan. Enggak juga amru lari. Enggak juga begitu. Wal maisir wal ma. Walnya alif lam qamariyah. Kenapa mim masuk qamariyah? Karena mim itu huruf bibir. Wal ansab wal a al qamariyah kan? Kenapa al masuk qamariyah? Karena dia huruf tenggorokan. Ikhfanya ikhfa apa namanya? Di ikhfa hakiki ada ikhfa hakiki, ada ikhfa syafawi. Kalau ikhfa hakiki berarti hukumnya hukum nun sukun atau nun mati. Nah, huruf ikhfa ada berapa? 15 apa aja hurufnya? Masih ingat? Kita mengurutkan sesuai dengan pasangannya. Huruf-huruf kembar. Tapi dimulai dari huruf tebal dulu, huruf tipis dulu ya. Ta. Kembarannya apa? Ta. Sa. Da. Da. Sa. Sya. Tuh kan? Ta dikasih titik. Satu. Sa. Da kasih titik. Da. Ta kasih titik. Ta. Udah tadi ya. Ta, sa, da, da, sa. Sya. Sudah 6 tuh. Berapa sisanya? Masih banyak. Sekarang huruf tebal. So kasih titik. Do. To. Do. Fa. Ko. So, do, to, do, fa. Ko berapa itu? 6. Tadi di atas berapa? 6 ya? 6 sama 6? Berapa lagi? 3 lagi. Jazaka. Jazakallah. Jazakallah. Jim, zai, kaf. Jadi tasa, dada, sasha, sodo, todo, faqo, jazaka. Kebayang nggak? Kebayang? Udah lama ini materinya. Udah tahunan. Ya. Ta, sa, da, sa, sha. Itu sampai dulu tuh yang tipis tuh. Sekarang yang tebal. So, do, to, do, fa, ko. Di huruf tebal ini ada satu huruf fa yang tipis. Jadi yang tebalnya ada berapa? So, do, to, do, ko. Udah. Huruf tebal nih. Huruf tebal bahasa tajwidnya apa istilahnya? Tafkhim. Kalau tipis, tarkik. Berarti yang tipis lebih banyak daripada yang tebal kan? Yang tebalnya ada 5, yang tipisnya berarti ada 10. Huruf tipis cara bacanya di datar. Huruf tebal biasa aja. Nah sekarang ada huruf tebal di depan nun nih, ansob. Ditarik nggak mulut kitanya?
Ditarik nggak? Kalau ditarik jadi sin. Makanya biarin aja dia. Wal au nggak ditarik kayak gitu nantinya sin. Wal ansab. Jadi hurufnya huruf tebal. Maka disebut dengan ikhfa tafkhim atau ikhfa mufakhom. Mufakhom. Dari sisi tipis tebal dia masuk ke ikhfa tebal. Kenapa? Karena hurufnya tebal shad. Nah, dari sisi jaraknya dia namanya ikhfa. Jarak itu kan ada dekat, jauh, pertengahan. Shad masuk ke mana? Pertengahan apa jauh? Nah, untuk mengetahui jauh dan pertengahan atau dekat gimana caranya? Ingat lagi makhraj huruf pagannya tuh. Ya kan? Sebelah sini paling bawah tenggorokan. Goho. Kemudian di tengah ada lidah. Qoqa jasaya dotha dadota datolan zaso. Depannya apa? Bibir. Bibir ada apa? Bama wafa. Ini bama wafa ada nggak yang masuk ikhfa? Enggak ada. Bama wafa, fa aja satu ya. Jadi di bibir ambil satu tuh. Di tenggorokan ada nggak? Nggak ada. Kenapa tenggorokan nggak ada? Karena jaraknya jauh. Jauh dengan apa? Dengan nun mati. Kan ikhfa nun mati kan? Di mana posisi nun? Lanaro. La naro. Ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Nah, la naro yang paling dekat mana di bawah la naro itu? Karena kalau kiri kanannya masuk ikhfa enggak? La naro. Berarti kirinya kiri nun la, kanan nun la, kirinya ro. La dengan ro masuknya kemana? Idgham apa? Bila gunnah, lari. Ya kan? Lari di situ. Nah, berarti yang kiri kanannya nun enggak masuk huruf ikhfa. Ikhfanya yang mana? Ya udah sisanya tuh. Apa itu? Bawahnya apa? Tadato. Bawahnya lagi? Sadado. Bawahnya lagi? Jasa. Jasa so. Zasa so. Udah berapa tuh? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi hurufnya ada berapa? 12. Ya. Baik, coba di koka. Masuk nggak koka? Masuk. Tinggal berapa berarti? 9 tambah 2. Ada 11 ya? Berarti tinggal 4 lagi. Coba di jasaya ada nggak jasaya? Di jasaya mana yang masuk ke ikhfa? Jasaya. Ja masuk ikhfa enggak? Jazaka kan? Sya masuk ikhfa enggak? Masuk. Ya-nya? Enggak masuk. Berarti diambilnya jasa saja. Do masuk enggak? Masuk ke ikhfa. Berarti yang tidak masuk ke mana? Ya di situ kan. Berarti yang ikhfa itu koka. Terus jasa. Dengan do berapa itu? Koka jasa do itu berapa? 5 tambah 9 ujung lidah. Tadato, sadado, zasaso. Tambah 1 huruf bibir fa. Berapa semuanya? 5, 15. Habis itu. Nah baik, tadi kembali. Yang paling jauh dari nun itu yang mana? Ko dengan ka. Karena posisinya dekat dengan tenggorokan. Yang jauh maka disebut dengan istilah ikhfa jauh. Jauh itu bahasa Arabnya ba'id. Tapi digunakan istilahnya ab'ad. Ab'ad itu artinya lebih jauh. Isim tafdil. Af'al, afdol, ab'ad. Ya baik. Yang paling dekat dari nun mana? Bawahnya. Bawahnya apa bawahnya? Tadato. Maka untuk tadato itu disebut dengan ikhfa dekat. Dekat bahasa Arabnya qarib. Tapi istilahnya diambil akrob. Jadi ikhfa akrob. Ada ikhfa ab'ad. Ab'ad itu lebih jauh. Itu tenggorokan ko dengan ka. Nah sisanya disebut dengan ikhfa pertengahan atau ikhfa awsatto. Nah sod di sini masuknya kemana? Awsat. Karena bukan tadato, ya kan? Bukan jauh koka.
tapi dia di tengah-tengah, berarti dia ikhfa awsat. Kalau kita tidak tahu skema makhraj, nggak kebayang di pikiran kita, maka kita bingung menentukan dekat dan jauh. Dia dari sisi yang lain dibaginya. Namanya mah hakiki, ikhfa hakiki. Coba dari sisi jarak dengan nun matinya bagi 2, dekat, jauh, bagi 3. Jauh, dekat, tengah. Cukup, nilai kepanjangan nantinya. Kalau diurai satu orang sebut ini semuanya. Untuk ngurai memudahkan aja. Baik, so mad tabi'i. Tadi huruf mad tabi'i berapa? 3. Awi ya, alif, waw dan ya. Awi. Wal azlam wal. Komariah. Tuh wal a tuh kan? Tenggorokan. Azla. Tabi'i. Rija. Qabola sumro. Ya, sum. Idgham bi gunnah. Bi gunnah. Apa arti bi gunnah? Bi artinya Dengan gunnah, dengung. Ditahan enggak? ditahan. Masuk hidung enggak? Masuk hidung. Rija sum, pas masuk hidung dia. Huruf idgham itu ada semua, kalau semuanya 6. Di tajwid yar maluna, atau yani mau lari. Yani mau lari, yani mau berarti ya nun mim waw. Itu yang disebut dengan bigunah. Larinya bila guna. Yang yani mau berarti apa hurufnya nih? Yani itu apa? Ya nun. Mau mim waw. Ya nun mim waw. Awalnya apa? Yani mau itu. Awalnya apa? Yani mau. Apa awalnya? Ya. Ujungnya? Waw. Yani mau. Tengah-tengahnya? Nun dan mim. Yani mau berarti tengah-tengahnya adalah nun dan mim. Untuk yang tengah nih, yang 2 nih, yang nun dan mim, dia nggak usah disuruh-suruh, pasti masuk ke hidung. Pasti itu mah. Coba aja hidungnya dipencet, pasti nggak akan keluar deh hurufnya ya. Jadi nggak usah disuruh, pasti udah bigunah dia mah pasti. Ya otomatis. Tapi kalau ya dan waw, ada kemungkinan ada yang tidak memasukkan ke hidung. Kalau tidak ada berarti harus dimasukin ke hidung. Contohnya rijsum, kalau rijsum udah pasti itu ya, karena dia mim. Iya. Ada umpamanya man yakulu. Nun ketemu ya. Gimana bacanya? Mai. Mai-nya tidak sekedar mai. Kalau hanya sekedar mai saja itu namanya idgham. Tapi kalau nggak masuk ke hidung, berarti hanya idgham saja. Tapi kalau masuk ke hidung berarti idgham bi gunnah. Mai. Pencet tuh hidungnya. Kalau enggak keganggu hidungnya, berarti semuanya keluar ke sini tuh. Keluar ke sini semua nih. Kalau keluar ke sini semua, berarti baru idgham, belum bi gunnah. Kemudian waw miwara. Asalnya min wara. Gimana bacanya? Miu, harus keganggu. Bukan miu, nggak keganggu tuh. Miu kesini semua 100%. Berarti dia baru idgham dan belum bigunnah. Karena namanya idgham bigunnah, maka harus keganggu. Kemudian ditahan 2 harokat. Mai, miu, harus ditahan. Kalau enggak belum pas cara bacanya. Baik. Min amalis syaitan. Amalis alif lam. Kenapa dia syamsiah? Karena dia huruf syado. Ya kan tadi apa dosa? Dosa kan? Sadado tadato lana roza saso dosa. Ini sya nih. Baik. Berikutnya to. Ya, faj. Tanibu. Hu-nya mad silah bukan? Alasannya? Masalahnya kayak gimana? Kiri kanannya harus hidup. Diapit oleh 2 huruf hidup. Hu dan hi diapit oleh 2 huruf hidup. Kalau salah satunya mati, huruf sukun, enggak hidup, enggak jadi dia.
Seperti ini, ya. Fajtanibuhu, nggak boleh, hu panjangin, nggak boleh. La'allakum, idhar syafawi. Kenapa syafawi? Karena selain bama tuflihun. Kalau tuflihun, sifat fa itu apa? Fa dia. Kalau fa itu disukunkan, mengalir nggak? Mengalir nggak fa? Berarti harus tuf, mengalir. Gimana cara mengalir? Jangan dua bibirnya jangan diaduin. Kalau disatuin, tuh nggak ada yang keluar tuh. Katanya mengalir. Kalau mengalir berarti harus ada udara yang mengalir. Makanya untuk fa itu makhrajnya adalah di bibir apa? Bibir bawah bagian dalam. Kemudian ditempelkan ke mana? Nah, ini. Kalau ada giginya enak. Kalau nggak ada gimana? Keluar semua ke sini. Susah dia tuh. Dia bilang off, udaranya keluar semua. Ya, nggak ada yang nyanggerak di situ. Ya. Kadang ada orang yang sepuh ya, kadang giginya udah nggak ada kan. Itu kesulitan saat apa coba? Saat kesulitannya saat apa itu? Tadadho tuh. Tadadho kesulitan dia. Kenapa? Karena ujung lidah tempel ke ujung gigi seri atas. Tadadho. Giginya nggak ada, kemana nempelnya? Ya. Ya, paling ke gusinya. Ya darurat gimana lagi, nggak ada ya. Nah, begitu. Baik, lanjut. Hun. Tadi hun mad apa? Mad arid lis sukun. Apa yang lis sukun? Mad tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan. Huruf hidupnya mana? Na tuh. Makanya disebut dengan sukunnya sukun arid. Nah, di buku ketiga kita bagi tuh. Ada sukun arid, ada sukun lazim. Yang sukun lazim kan jadinya mad lazim. Sukun arid jadinya mad arid. Apa itu arid? Apa arid? Enggak asli. Kenapa enggak asli? Kan asalnya mana? Tuh kan. Gara-gara dimatiin, jadi sukun dia. Enggak asli. Kalau yang asli mah yang dari sananya sudah sukun. Ya. Baik. Ayat ini Al-Maidah 90 ini pengharaman khamar. Dulunya sahabat pada minum khamar tuh. Iya, di Mekah, di Madinah sebelum turun ayat ini. Jadi untuk khamar, karena khamar sudah menjadi kebiasaan bangsa Arab, untuk mengharamkannya Allah SWT menggunakan cara berlapis, bertahap. Ini dulu, setelah ini siap, langsung turun lagi. Ini siap, baru serak gitu. 3 kali. Jadi tidak langsung. Kenapa? Kalau langsung berat. Kayak orang yang sudah terbiasa merokok, disuruh berhenti langsung, nggak bisa. Makanya harus bertahap. Kalau sehari umpamanya habis 1 bungkus, besok dikurangi 1 biji gitu kan. Besoknya lagi kurangi 1 biji terus sampai gitu. Ya nggak bisa langsung, nggak bisa. Karena sudah kebiasaan. Iya. Kecuali mungkin yang betul-betul apa namanya? Iya. Niatnya niat banget gitu. Iya. Niat banget mungkin. Nah, ayat ini ayat yang terakhir. Yang pertamanya apa itu? Ayatnya itu wa yas'alunaka 'anil apa? Yas'alunaka 'anil khamri maisir. Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Katakanlah di situ ada manfaatnya tapi dosanya lebih banyak daripada manfaatnya. Itu belum apa? Belum diharamkan. Jadi orang masih terus minum. Kemudian turun ayat lagi, ya ayyuhalladzina amanu ya la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kamu melaksanakan salat atau dekat-dekat salat ketika kamu lagi mabok. Artinya apa? Artinya kalau enggak sholat mah mabok boleh. Tapi saat waktu sholat masuk, ya jangan mabok gitu. Jangan kondisi mabok. Ini katanya kondisi ayat ini turun berkenaan dengan versi riwayatnya Ali bin Abi Thalib dijamu oleh Abdurrahman bin Auf di rumahnya. Orang kaya kan? Nah ternyata mereka kebiasaan kalau tamu datang bukan
teh begini nih. Teh belum ada. Khamr. Mereka minum kelayangan. Datanglah waktu maghrib, kan itu asar. Salat maghrib yang dibaca kuliah. Yang nggak mabok aja kuliah itu kadang, ya kan, wala antum muter-muter kan, ya kemana-mana. Apalagi yang mabok. Jadi salah-salah artinya. Makanya turunlah ayat, jangan kamu sholat ketika sedang mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ini juga belum haram. Sampai kemudian turun ayat terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu, jauhi, kata Allah Ta'ala. Ketika bilang jauhi, langsung stok khamr di rumah mereka diangkut keluar, disiramin keluar. Jadi di Madinah itu katanya banjir khamr di selokan itu. Banjir khamr karena dibuangin. Mungkin mereka masaknya gentongan, barangkali pakai gentong. Iya, persiapan khamrnya itu begitu. Dibuangin semua. Fajtanibu. Bahkan ayat berikutnya, innama yuridu syaitan ayyuki abaikum al-adawah wal bagdha fil khamr wa yasma'u dzikrun salah. Jadi setan itu katanya dengan khamr itu dia ingin agar kalian saling bermusuhan. Karena biasa orang mabok kan gelut, nggak sadar dia. Ya, wal bagdha. Kemudian khamr dengan judi itu, ini satu pasang dia tuh. Khamr dengan judi itu. Dan orang yang melakukan itu maka pasti dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa Allah dan juga lupa salat. Fal antum muntahun? Apakah kamu sudah berhenti? Gitu. Para sahabat intahaina. Kami sudah selesai, kami enggak lagi-lagi gitu. Muntahun itu bahasa kitanya muntahin kali ya. Dimuntahin maksudnya. Iya. Muntahin itu dimuntahkan gitu kan. Tapi di sini mah bahasa Arab. Baik, lanjut. Inna. Ditahan tidak? Harus begitu bacanya. Enggak boleh innama, enggak boleh gitu doang. Harus ditahan. Innama. Di buku 1 itu huruf bertasydid atau cara baca tasydid dibagi 2. Ditahan dan ditekan. Yang ditahan berapa? 2 saja, mim dan nun. Sisanya enggak. Innama ma yuridu asyaiton to ai bila guna ditahan enggak? Masuk hidung enggak? Harus masuk hidung. Ai itu harus ditahan, harus masuk hidung. Yuki abayinakumul ada watawal bau. Ghain mengalir agak. Jangan dibaca bau. Bau do. Mengarah ke depan. Bau. Ya, do. Alasannya? Cirinya mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Hamzah ada tongkatnya enggak? Enggak ada. Cirinya itu. Apabila ada mad bertemu dengan hamzah yang ada tongkatnya, maka disebut dengan mad wajib muttasil. Panjangnya 4 sampai 5 harokat. Kalau berhenti bisa 6. Kenapa bisa 6? Dikiaskan dengan mad arid. Kenapa? Karena definisi mad arid tadi apa? Mad tabi'i bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan. Kalimat bagdo masuk ke definisi itu? Ya, do-nya mad tabi'i, a-nya satu huruf hidup, diberhentiin, masuk juga masuk definisinya ke situ. Ya, mungkin dari sisi itu mad jaiz mad wajib bisa dibaca 6 harokat, dikiaskan ke mad arid lisukun. Jadi kalau berhenti wal bagdo, jadi kayak mad sukun, kayak itu flihun. Hanya saja karena ujungnya hamzah ada tekanan di hamzahnya. Tidak wal bagdo. Enggak ada hamzah kan? Harus ditekan ujungnya, namanya nabr. Wal bagdo.
digituin. Ditekan ujungnya. Baik, fil khom idhar safawi wal maisiri wa yasuddakum kum ikhfa tipis apa tebal? Tipis. Jauh apa dekat apa tengah? Lihat aja dia tada atau bukan, koka bukan. Kalau bukan berarti tengah-tengah awsat. Ya, zikrillah. Ini bunyi ikhfanya kayak gimana? Nah, dia bukan nggak jelas, nggak ada hurufnya kalau ditulis. Tapi yang mendekati huruf tapi bukan bukan begitu. Tapi gimana tuh? Dia kalau ditulis nggak ada hurufnya. Disebut samar. Biasanya samar ya, ikhfa samar. Zikrillah, kaf ini mengalir tidak kaf? Mengalir tidak kaf? Baju di toko ataka, nggak mengalir tuh. Tidak mengalir dari sisi suaranya, tapi dia mengalir dari sisi nafasnya. Dia mempunyai sifat hamas. Zik harus begitu. Kalau zikrillah nggak ada hamasnya, maka dibacanya atau bacaannya salah. Zikrillah, lam jalalah, tarkik. Kapan dia bisa tebal? Kalau sebelumnya fathah atau dhammah. Makanya lam di sini di kemarin pembahasan kita udah masukkan kalau tidak salah ya. Huruf hijaiyah terbagi menjadi 3. Ada huruf tipis, huruf tebal, ada yang dua-duanya masuk. Tipis masuk, tebal masuk. Atau tafhim tarkik. Yang masuk ke tafhim dan tarkik itu berapa huruf? Alif, lam, ro. Alif, lam, dan ro. Nah, alif kapan dikatakan tipis, kapan tebal? Lihat, alif ini fungsinya hanya untuk memanjangkan harokat. Dia akan nempel ke huruf tipis, akan nempel ke huruf tebal. Umpamanya nempel ke kaf, gimana panjang bacanya? Ka, bunyinya a kan? Tempelkan ke kof, ko, bunyinya o tuh. Jadi tergantung nempel kemana dia kalau alif. Ya untuk ro gimana ro? Ya tipis bisa, tebal bisa dia tuh. Kapan tipis? Kalau dia kasro, ri, berarti mulutnya ditarik. Kapan dia tebal? Apabila dia fathah dan dhamma. Ru, berarti mulutnya nggak ditarik. Ri ditarik. Alif lam. Kapan tipis dan tebal? Dia hanya ada di lafzul jalalah saja. Lafzul jalalah adalah nama Allah. Kalau sebelumnya kasroh, maka bunyi lamnya la. Bismillah, bukan bismillah, nggak bisa dia. Kalau sebelumnya fathah berarti huwallah, tuh kan? Lo tuh. Kalau bunyi o berarti dia tebal, kalau bunyi a berarti dia fathah tipis. Nah, mulutnya kalau tipis tarik, kalau tebal biasa aja. Jadi kondisi mulut itu datar dan biasa. Dulu kita memberikan istilahnya datar, huruf datar dan huruf bulat. Di buku pertama banget tahun 2015. Itu ada kita bikin berapa lembar ya itu ya? Mungkin ada 20 lembar kali. Buku pertama yang kita susun. Dari situ kemudian terus ada peningkatan sampai dirubah istilahnya. Saya tanya ke guru yang ngajar, apa yang antum pahami dengan istilah huruf bulat? Ya bibirnya bulat katanya. Kalau bibir bulat berarti monyong dia. Berarti so, do. Oh berarti kata saya ini salah memahami nih dengan istilah bulat. Akhirnya udah kita rubah aja, biasa aja mulutnya. Biasa aja mulutnya. Bulat tuh maksudnya sebenarnya hurufnya o, itu kan bulat. Kita katakan huruf bulat karena saat dibaca fathah bunyinya o, itu kan bulat. Huruf bulat maksudnya. Tapi ternyata
mereka salah menangkap maksudnya. Akhirnya kita ganti huruf datar dan huruf biasa. Huruf biasa maksud mulutnya, ya. So, do, to, do, ro gitu. Tidak ada monyong di situ. Ya, baik. Berikutnya mana itu? Dzikrillah. Nah, dzikrillah di lafaz Allah di situ kan nggak ada alif ya? Di Quran Indonesia ada? Quran Arab ada? Ada alif di atas lafaz Allah. Nggak ada. Yang Quran Arab ada? Nggak ada. Di Quran Arab nggak ada. Tiduran. Tidur semua kan? Nggak ada yang serat gitu, nggak ada. Di Quran Arab. Itu juga sama tuh. Qurannya Quran As-Sahib. Quran As-Sahib nggak ada dia. Biasa saja. Artinya tanda madnya nggak disertakan di sini. Nggak ditulis. Pernah ada orang yang baca dipendekin. Kenapa alasan dipanjangin? Kok nggak ada ini panjang katanya. Betul juga sih, ya. Nggak ada tanda panjang. Dzikrillahi gitu bacanya. Padahal salah. Ya, kalau yang di Indonesia dikasih itu biasanya berdiri di Sahih ini enggak. Iya. Tapi tetap cara bacanya ada mantubi. Jadi apa tadinya? Dzikrillahi lahi. Makanya kalau diberhentiin ada mad adid enggak? Ada. Dzikrillah. Karena ada mantubi. Karena mad adid itulah mantubi bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan. Ada lafaz Allah juga. Lanjut. Anis shalah. Alif lam samsiah. Kenapa? Kan hurufnya sod. Sod huruf apa emang? Huruf ujung lidah. Semua ujung lidah. Sadado, tada, tola, naro, za, sa, so. Tuh masuk so tuh. Alif lam samsiah. Shalah. Ada apa shalah? Mantubai bertemu dengan satu huruf hidup yang disukunkan. Ada tak tuh. Berarti dia masuk ke mad adid. Kalau disukunkan. Wa anis shalah 6 harokat. Nah shalah itu pakai apa itu? Alifnya pakai waw. Jangan dibaca wa anis shalawat. Jangan. Wa anis shalah as-shalawah, bukan. Kalau kita ingin untuk mengetahui mana yang dibaca sholah, mana yang dibaca sholat, gimana caranya? Taknya. Ya, kalau tanya tak marbutoh itu tak bulat. Apa arti marbut? Kemarin atau dulu pernah kita sampaikan ya, marbut. Marbutoh, robato itu artinya ngikat tali tuh. Marbut terikat. Karena asalnya tak itu gini, seret kayak perahu kan, titiknya 2 di tengah. Pegang ujungnya tuh, ujung sebelah sini, ujung sebelah sini pegang taknya. Diikat sama kita, seret diiketin, dia ada bulat. Mau disebut dengan tak marbutoh itu. Nah itu kalau tak marbutoh bunyinya ha, nggak ada yang lain. Tapi kalau taknya tak mabsutoh atau tak maftuhah istilahnya ya, yang panjang begitu, maka dibacanya sholawat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, ya kan? Itu ya. Hafidhu ala sholawat. Ya. Kalaupun kalimat sholawat terkadang artinya bukan sholat di situ. Sholawat Nabi. Sholat Nabi bukan maksudnya. Sholawatan. Maksudnya apa sholawatan? Bukan sholat. Sholawatan mah ya nyanyi maksudnya mah. Ya. Fahal antum ikhfa bukan? Ikhfa apa? Hakiki. Baik, dari sisi jarak dekat apa jauh? Dekat. Dari sisi tebal tipis? Huruf tipis. Berarti saat bilang antum mulutnya datarin. Fahal antum ya datarin.
Mim ketemu ba ma idgham syafawi atau idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Mutamatsilain artinya semisal, hurufnya sama. Nah, dari sisi itu mim ketemu mim masuk ke idgham mutamatsilain. Tetapi mutamatsilain dia lebih luas. Setiap huruf yang ada 20 berapa? 8 ya. Kalau dia ketemu kawannya udah mutamatsilain namanya. Ba ketemu ba, nun ketemu nun. Tapi nun ketemu nun juga kadang disebut dengan apa? Idgham bi gunnah dari sisi itu. Karena nun nanti bertemu dengan yani mau gitu. Tapi dari sisi nun ketemu nunnya dia juga masuk idgham mutamatsilain sama. Jadi hukumnya itu tergantung dari sisi apa dia melihatnya. Muntahun ifa hakiki taknya akrab karena tada to ya. Tada to dia dekat dengan nun di bawahnya tuh. Hun mad arid lis sukun. Baik, silakan baca satu-satu. Udah jam 9. Ya mad jaiz munfasil, panjang 4 sampai 5 harokat. Ayyuha mad tabi'i, panjang 2 harokat. Hal alladzi al alif lam samsiyah, di mad tabi'i, panjang 2 harokat. A mad badal, panjang 2 harokat. Manu mad jaiz munfasil, di panjang 4 sampai 5 harokat. Inna guna musadadah. Ma mad tabi'i. Mal alif lam qamariyah. Khom idhar sapawi, dibaca jelas. Wal alif lam qamariyah. Maisiru wal alif lam qamariyah. An idhar halki, dibaca jelas. So matobi'i, panjang 2 harokat. Wal alif lam qamariyah. Azla matobi'i, panjang 2 harokat. Rij qalqalah sugro, mantul. Sum idgham bigunah, ditahan 2 harokat. Min idhar halki, dibaca jelas. Amalish alif lam samsiyah. Syaito matobi'i, panjang 2 harokat. Faj qalqalah sugro, dibaca mantul. Tanibu matobi'i, dibaca 2 harokat, panjang 2 harokat. La'allakum izhar sapawi, dibaca jelas. Tuflihun madarid lisukun. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Baik, ini dulu kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.